Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan kepada dosen pembimbing kami yaitu Bu Tahara. Pada hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Algae. Perkenalkan, saya Putro Aliari Cinta selaku moderator dan anggota dari kelompok saya yaitu Laila Rizky, Ayu Mahrani, Cut Nur Azizah, Zahwa Aurelia, Jihan Nur Syawalia, dan Rahmat Ali Muqtadin. Izinkan kami untuk memulai presentasi pada hari ini. Untuk slide pertama akan dipaparkan dan akan dijelaskan oleh Ayu Mahrani. Kepada Ayu Mahrani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian alga. Alga atau ganggang adalah protista yang bersifat fotoautotrof atau yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Sebagian besar merupakan fototrof, yaitu memperoleh makanan dengan bantuan foton atau cahaya. Tetapi ada pula yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof atau memperoleh nutrisi dengan osmosis. Mesotrof memperoleh nutrisi dengan menghisap sel lain. Fagotrof memperoleh nutrisi dengan memangsa partikel. Ganggang dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Alga memiliki klorofil serta memiliki sistem reproduksi yang sederhana. Alga dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu alga makro dan alga mikro. Alga merupakan tumbuhan non-vaskular yang memiliki tumbuhan tali beragam, yaitu uniselular atau multiselular, dan berpigmen fotosintetik. Dalam dunia tumbuhan, alga atau ganggang termasuk ke dalam dunia Talophyta atau tumbuhan talus, karena belum mempunyai akar, batang, dan daun secara jelas. Tumbuhan ganggang ada yang bersel tunggal, ada pula yang bersel banyak, dengan bentuk serupa benang atau lembaran. Ada ganggang yang dapat bergerak aktif, ada juga yang tidak. Jenis ganggang yang bergerak aktif memiliki alat untuk bergerak berupa bulu-bulu cambuk atau flagel. Next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tokoh penemu alga. Di sini tokoh penemu yang pertama yaitu Robert Hooke. Robert Hooke lahir pada tanggal 18 Juli 1635. Beliau adalah seorang penemu, ahli kimia, matematika, arsitek, dan filsuf. Robert Hooke menemukan sel pertama kali yang ia amati menggunakan mikroskop. Sel adalah kumpulan meteli paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam sel. Kemudian pada tahun 1665, ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Saat itu, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus tuber menggunakan mikroskop. Robert Hooke menyebut ruang kosong tersebut dengan istilah selulai, artinya sel, atau sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Yang kedua yaitu Frederick Blackman. Frederick Blackman yaitu tokoh penemu yang membuktikan fotosintesis yang terjadi pada kloroplas. Frederick Blackman lahir di Lambeth, London dari seorang dokter. Dia melakukan penelitian tentang fisiologi tumbuhan, khususnya fotosintesis. Pada tahun 1905, Blackman membuktikan bahwa perubahan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa atau C6H12O6 berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari. Peristiwa ini sering disebut dengan reduksi karbon dioksida, dengan memiliki dalam fotosintesis ada dua macam reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang merupakan reaksi terang adalah fotolisis, yang merupakan reaksi gelap adalah reduksi karbon dioksida.
Gabungan antara reaksi terang dan reaksi gelap itulah yang dikenal sekarang sebagai reaksi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan bahan makanan atau glukosa yang berbahan baku karbon dan air. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organoplastid yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman, yaitu sel-sel jaringan tiang atau palisade, dan sel-sel jaringan bunga karang atau spons. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan dan ganggang hijau yang bersifat autotrof. Artinya, keduanya mampu menangkap energi matahari untuk mesintesis molekul-molekul organik H2. Sementara itu, hewan dan manusia tergolong heterotrof, yaitu memerlukan suplai senyawa-senyawa organik dan lingkungan atau tumbuhan. Karena hewan dan manusia tidak dapat mesintesis karbohidrat. Karena itu, hewan dan manusia sangat bergantung pada organisme autotrof. Jadi kedua tokoh di atas bukanlah tokoh khusus penemu alga, tetapi penemuan yang ditemukan oleh kedua tokoh tersebut berkaitan dengan materi kami, yaitu mengenai gangga. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah alga. Jadi, alga atau yang biasa dikenal sebagai rumput laut sudah dikenal manusia sebelum abad Masehi, yaitu sekitar 2.700 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, bangsa Cina telah melakukan serta memanfaatkan alga atau rumput laut sebagai satu bahan pembuatan obat-obatan tradisional. Awal abad Masehi, yaitu sekitar 65 tahun sebelum Masehi, bangsa Romawi sudah mengenal alga. Pada saat itu, alga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan kemajuan pengetahuan manusia yang dipelopori oleh negara-negara Eropa Barat, yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan alga, seperti bahan baku pembuatan pupuk organik dan bahan baku pembuatan gelas. Alga atau rumput laut telah dikenal dan dimanfaatkan sejak dahulu, akan tetapi pendayagunaan dan usaha budidaya secara ekonomis dan teknis baru dimulai pada abad ke-17. Pelopor usaha ini adalah negara Cina dan Jepang, karena kedua negara ini telah memanfaatkan alga sejak 4.300 tahun yang lalu. Sehingga pada saat ini negara Cina dan Jepang yang paling unggul dalam pemanfaatan alga serta usaha budidaya alga. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Mahrani yang telah menjelaskan mulai dari pengertian alga hingga sejarah alga. Selanjutnya yaitu materi tokoh klasifikasi alga yang akan dijelaskan oleh Cut Nur Azizah. Kepada Cut Nur Azizah dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh klasifikasi alga. Yang pertama ada Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus menemukan sebuah sistem penamaan organisme atau makhluk hidup. Sistem ini dikenal dengan nama binominal nomenklatur. Contohnya Staphylococcus aureus. Dan yang kedua yaitu Antoine Laurent de Jussy, terkenal sebagai orang pertama yang menerbitkan klasifikasi alami tanaman berbunga atau Genera Plantarum. Jadi Carolus Linnaeus yang menemukan sebuah sistem penamaan organisme. Jadi setiap nama organisme terdiri dari dua nama dalam bahasa Latin, karena bahasa Latin atau Yunani merupakan bahasa yang banyak dipakai di sekolah-sekolah atau lembaga akademik pada saat itu. Nama yang pertama disebut dengan genus, dan nama yang kedua adalah nama spesies dari organisme tersebut dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Genus dan spesies ditulis dengan memberikan garis bawah atau dengan huruf miring. Sebagai contoh, itu Staphylococcus aureus adalah bakteri yang sudah umum dikenal. Staphylococcus adalah genus dari bakteri dan aureus adalah nama spesiesnya. Di mana dalam kasus ini genus menggambarkan keadaan nyata atau keadaan yang tampak dari sel tersebut. Staphylo artinya susunannya yang bergerombol kecil seperti buah anggur, dan fokus menandakan bahwa
bentuk selnya bulat. Dengan kata lain, Staphylococcus berarti segerombolan sel yang berbentuk seperti bola atau bulatan-bulatan. Aureus adalah bahasa Latin untuk emas, yang berarti Staphylococcus aureus adalah segerombolan sel yang berbentuk seperti bola atau bulatan-bulatan dan memiliki corak emas. Carolus Linnaeus meletakkan dasar nomenklatur biologi modern yang sekarang distandarisasi dalam nomenklatur Codes. Dia mengklasifikasi makhluk hidup menjadi 2 kingdom. Yang pertama regnum animale atau kingdom hewan untuk hewan, dan kedua regnum vegetabil atau kingdom tumbuhan untuk tumbuhan. Linnaeus juga memasukkan include mineral, menjadikan kingdom ketiga, regnum lapidum. Linnaeus membagi setiap kingdom menjadi beberapa kelompok yang bernama phyla untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Sedangkan Anthony Laurent de Jussieu adalah seorang ahli botani Prancis, terkenal sebagai orang pertama yang menerbitkan klasifikasi alami tanaman berbunga serta mengembangkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari sistem alami tumbuhan klasifikasi. Sistem klasifikasi tumbuhan Jussieu berdasarkan nilai relatif dan karakteristiknya menjadi dasar sistem taksonomi alami. Dan dalam studi tentang tumbuhan berbunga, general plankton, Jussieu mengadopsi metodologi berdasarkan penggunaan banyak karakter untuk mendefinisikan kelompok. Sebuah ide yang berasal dari naturalis Michael Anderson, yang merupakan peningkatan yang signifikan atas sistem buatan dari Linnaeus. Jussieu memang menjaga Linnaeus nomenklatur binomal, menghasilkan pekerjaan yang berdampak luas. Banyak dari famili tumbuhan saat ini masih dikaitkan dengan Jussieu. Slide selanjutnya. Algologi atau pikologi, kelompok heterogen besar terdiri dari tumbuhan air. Pikologi juga mempelajari organisme atau cyanobacteria. Habitatnya yaitu di pesisir pantai. Algologi mempelajari tentang kelompok tumbuhan yang termaksud Talophyta, yang membahas klasifikasi, deskripsi, sebaran, habitat, dan peranannya. Ekologi juga disebut algologi, yang mempelajari tentang alga, kelompok heterogen besar, terutama tanaman air, mulai dari ukuran mikroskopis hingga spesies besar sebesar semak atau pohon. Ekologi juga melibatkan studi tentang beberapa prokaryotik seperti ganggang biru, hijau, atau cyanobacteria. Ekologi terutama berfokus pada air tawar, ganggang laut, atau daerah-daerah di mana diatom atau gangga lunak ada. Alga dianggap sebagai produsen primer yang penting dalam ekosistem perairan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cuk Nur Aziza yang telah menjelaskan materi tokoh klasifikasi alga dan juga analogi. Untuk slide selanjutnya yaitu klasifikasi alga, yaitu algae akuatik yang akan dijelaskan oleh Laila Rizky. Kepada Laila Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi alga. Pertama, alga akuatik. Alga merupakan organisme akuatik yang hidup pada air tawar maupun air laut. Hal ini dikarenakan semua alga dan protista mirip tumbuhan kebanyakan hidup di perairan, bahkan alga mungkin semua hidup di perairan. Next. Bagian-bagian alga akuatik. Planktonik alga. Alga planktonik merupakan sekelompok biota akuatik yang hidup melayang atau terapung secara pasif di permukaan air. Plankton terdiri dari dua, yaitu phytoplankton dan zooplankton. Phytoplankton berasal dari kata phyto yang berarti tumbuhan dan plankton berarti melayang. Jadi, phytoplankton adalah tumbuhan yang melayang di atas permukaan air.
Sedangkan zooplankton berasal dari kata zoin berarti hewan dan plankton berarti melayang. Maka zooplankton adalah hewan-hewan laut yang planktonik yang melayang di atas permukaan air. Yang kedua, bentik alga. Alga bentik adalah sumber makanan, energi, dan penutup bagi banyak organisme. Dengan cara ini, produktivitas ganggang bentik di perairan dangkal secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi efisiensi seluruh ekosistem laut. Bentik alga disebut juga perifiton atau fitobentos. Perifiton adalah organisme yang hidup menempel, bergerak bebas atau melekat pada permukaan benda-benda yang ada di sungai, seperti batu, kayu, batang-batang, tumbuhan air, dan sebagainya. Alga bentik umumnya dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ganggang hijau atau chlorophyta, ganggang coklat atau pipita, dan ganggang merah atau rhodophyta. Alga bentik telah digunakan di Islandia selama berabad-abad. Mereka digunakan sebagai makanan domba, pupuk, dan untuk dibakar di kompor. Fungsi bentik alga dalam ekosistem yaitu, dalam ekosistem perairan mengalir atau lotik, alga bentik merupakan produsen primer dan penyusun rantai utama makanan. Karena bentik alga relatif tetap pada tempat hidupnya. Biomasa perifiton yang terbentuk merupakan sumber makanan alami biota air. Yang lebih tinggi yaitu zooplankton, juvenil udang, moluska, dan ikan. Next. Neostonik alga. Neostonik alga adalah sekelompok alga dari beragam jenis yang hidup berenang bebas di dalam air, menggunakan alat gerak yang dimilikinya. Alga neostonik tumbuh di permukaan air laut. Selanjutnya ada supralitoral. Supralitoral ada atau zona percikan, kadang-kadang juga disebut sebagai zona putih. Ini menguraikan bentangan di atas permukaan air yang tinggi. Organisme di sini harus mengatasi paparan udara dalam waktu lama, seperti panas, dingin, hujan, dan pemangsaan oleh hewan darat dan burung laut. Di bagian atas area ini, bercak gelap kerak, lichen, Sphaerocarya, amfibia, dan beberapa spesies cyanobacterial muncul sebagai kerak di bebatuan. Penampilan dominan dari supralitoral bawah adalah Prosobranchia melarap. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Next. Selanjutnya sublitoral atau infralitoral. Sublitoral adalah daerah pantai yang mencakup permukaan air sampai ke batas terendah tempat tanaman dapat tumbuh. Daerah pantai yang biasanya mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter. Sublitoral ini adalah daerah yang selalu terkena air. Suprasteras sublitoral penuh sesak dan persaingan untuk ruang sangat ekstrim. Pipita Chitoceira spicata yang menyukai cahaya dan Rhodophyta tertentu membentuk karpet dan tumbuh di daerah sublitoral ini. Sublitoral ini juga merupakan tempat pengendapan yang sempurna untuk Miletus galoprovincialis dari kelas Bivalvia yang tersebar luas di antara rumput laut. Terakhir ada litoral. Litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau, yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagian daunnya muncul pada bagian permukaan perairan. Litoral ini disebut juga wilayah pasang surut, yang merupakan zona atau wilayah yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air. Dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Tumbuhan air yang tumbuh di sini berfungsi sebagai pemasok oksigen terlalu di air, dan sebagai pakan alami dan tempat hewan air berlindung. Akan tetapi, kelimpahan tumbuhan air tersebut hendaknya tidak berlebihan. Zona litoral ini merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik, plankton, dan berbagai hewan lainnya. Baik, terima kasih. Hanya ini saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Laila Rizky yang telah menjelaskan tentang klasifikasi alga, yaitu dari algae akuatik di mana terdapat 6 bagian-bagiannya. Untuk selanjutnya yaitu tentang alga hijau biru atau Cyanophyta yang akan dijelaskan oleh Jihan Nursyawaliyah. Kepada Jihan Nursyawaliyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Cyanophyta merupakan salah satu jenis plankton atau gangga yang memiliki pigmen dominan hijau-biru sehingga sering juga disebut sebagai gangga hijau-biru. Cyanophyta sering disebut cyanobacteria. Spesies ini keberadaannya aktif di perairan. Bentuk tubuhnya ada yang multiseluler dan uniseluler. Warna hijau-biru terjadi kombinasi antara klorofil dan phycocyanin. Next. Ini terdapat struktur sel Cyanophyta. Dinding sel mengakibatkan sel memiliki bentuk yang tetap. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung lendir yang berfungsi mencegah sel dari kekeringan. Yang kedua ada membran sel. Membran sel berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat. Yang ketiga ada sitoplasma. Merupakan koloid yang tersusun atas air, protein, lemak, gula, mineral, enzim, ribosom, dan DNA. Di dalam sitoplasma inilah berlangsung proses metabolisme. Yang keempat ada asam inti atau asam nukleat. DNA terdapat pada satu lokasi di dalam sitoplasma, namun tidak memiliki membran inti, karena gangga hijau biru digolongkan ke dalam prokariotik. Yang keenam, mesosom dan ribosom. Ribosom merupakan organel untuk sintetis protein, sedangkan mesosom merupakan penonjolan membran sel ke arah dalam yang berperan sebagai penghasil energi. Next. Di sini terdapat klasifikasi Cyanophyta. Yang pertama ada ordo Crococales. Ordo ini bersifat tunggal atau banyak sel tanpa spora. Warna yang dimiliki adalah biru kehijau-hijauan. Alga ini umumnya mempunyai selaput lendir yang membungkus tubuhnya. Reproduksi yang dilakukan yaitu setelah pembelahan sel, sel tetap menyatu satu sama lain dengan bantuan lendir sehingga berbentuk koloni. Next. Dan yang kedua ini adalah ordo Chamaecyponales. Alga ini umumnya bersel tunggal dan berkoloni. Bentuknya seperti benang dan umumnya mempunyai spora. Benang yang ada terkadang putus dan menjadi hormogonium yang dapat bergerak dan membantu koloni baru. Next. Yang ini yang terakhir, ordo Hormogonales. Sel-selnya merupakan koloni. Alga ini mempunyai sel yang menyerupai benang dan diselimuti oleh membran. Benang yang ada melekat pada substrat tidak bercabang. Sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang dan diselubungi suatu membran. Next. Di sini ada manfaat Cyanophyta. Manfaat Cyanophyta ada 4. Yang pertama, berperan sebagai bahan makanan, misalnya Spirulina maxima. Yang kedua, mampu menyuburkan tanah. Yang ketiga, dapat menjaga kecantikan kulit dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan dini. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan mental, misalnya menurunkan badan dan sebagai suplemen nutrisi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan Nursyawaliyah yang telah menjelaskan klasifikasi alga Cyanophyta atau alga hijau biru dimulai dari strukturnya hingga sampai ke manfaatnya. Untuk selanjutnya yaitu Chlorophyta atau alga hijau yang akan dijelaskan oleh Zahwa Aurelia. Kepada Zahwa Aurelia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Chlorophyta atau alga hijau. Alga hijau atau algae berwarna hijau karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B.
Di samping jenis pigmen yang lain yaitu karoten dan xanthofil. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti mangkuk, misalnya pada Chlamydomonas, berbentuk spiral, misalnya pada Spirogyra, dan berbentuk seperti bintang. Ciri-ciri dari Chlorophyta atau alga hijau ada 16. Yang pertama, tubuhnya mengandung klorofil dan berwarna hijau. Yang kedua, inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Yang ketiga, telah memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Yang keempat, hidup melayang-layang di air tawar atau air laut dan berperan sebagai plankton, sebagai sumber makanan organisme akuatik. Yang kelima, ada uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Yang keenam, bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Yang ketujuh, ada yang hidup soliter atau sendiri, berkoloni atau berkelompok, dan ada juga yang membentuk simbiosis dengan organisme lain. Yang kedelapan, bentuk tubuh yang bervariasi, ada yang bulat berbentuk filamentus atau benang, lembaran, ada yang mempunyai tumbuhan tingkat tinggi. Kesembilan, bentuk kloroplas bermacam-macam, ada yang seperti mangkuk, spiral, bintang, jala, dan ada pula yang seperti busa. 10. Memiliki pirenoid sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis berupa amilum dan lemak. Yang ke-11, selain kloroplas, organ sel yang dimiliki kloropita antara lain badan Golgi, mitokondria, dan retikulum endoplasma. 12. Memiliki stigma atau bintik merah bagi ganggang hijau yang motil atau bergerak. 13. Memiliki 1 atau 2 flagela yang ukurannya sama panjang bagi ganggang hijau yang motil. 14. Memiliki vakuola kontraktil sebagai alat osmoregulasi untuk mengatur tekanan osmosis. Yang ke-15 memiliki bentuk tubuh tetap. Dan yang terakhir memiliki habitat di air tawar, laut, tanah-tanah yang basah, namun ada pula yang tempat yang kering. Chlorophyta memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk mangkung. Bentuk mangkung atau volvox merupakan ganggang hijau yang berkoloni, yang sering ditemukan di danau atau telaga. Koloninya berbentuk bola yang besar sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Sel-sel koloni volvox berjumlah antara 500 sampai dengan 20.000 sel. Volvox dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual volvox bersifat oogami. Beberapa sel dalam koloni membesar dan menghasilkan sel-sel telur yang diam. Yang kedua itu bentuk spiral atau Spirogyra. Merupakan ganggang berfilamen yang berukuran besar dan mempunyai daerah penyebaran yang luas. Spirogyra dapat dijumpai pada permukaan sungai maupun kolam. Sel-sel Spirogyra tumbuh dalam filamen atau benang-benang yang tidak bercabang. Setiap sel mengandung 1 atau lebih kloroplas yang berpilin. Di dalam kloroplas terdapat pirenoid yang letaknya beraturan, biasanya dikelilingi oleh butiran-butiran padi. Spirogyra dapat berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Aseksual dengan cara fragmentasi benang, sehingga memungkinkan potongan benang menjadi organisme baru, dan reproduksi seksual dengan konjungsi. Selanjutnya klarifikasi Chlorophyceae. Yang pertama itu ordo Ulotrichales. Alga ini hidup berkoloni berupa benang bercabang dan atau tidak bercabang, karena berbentuk seperti pipa atau pita. Ordo Ulotrichales mempunyai dua famili, yaitu yang pertama, famili Ulotricaceae. Sel-selnya membentuk koloni yang berupa benang dan tumbuhan interkalar. Sel-selnya pendek, kloroplas bentuk sel-selnya pendek. Yang kedua, famili Ulfaceae. Bentuk talusnya mirip dengan daun selada. Selnya terdiri atas dua lapis sel yang membentuk struktur seperti parenkim. Yang kedua itu ordo Cladoporales. Alga ini mempunyai sel dengan multiple inti. Kloroplas alga ini berbentuk seperti jaringan dengan pirenoid yang membentuk koloni berupa benang-benang bercabang.
Yang ketiga itu Ordo Chaetophorales. Alga ini mempunyai satu inti sel dengan satu kloroplas. Talusnya heterotrik. Artinya pangkal dan ujung benang berbeda, terdiri atas benang-benang mineral cabang dan bersifat pseudoparenkimatik. Ordo Chaetophorales mempunyai 3 famili. Yang pertama, famili Chaetophoraceae. Alga ini hidup dalam air tawar, mempunyai zoospora 4 dengan 4 bulu cambuk dan isogamet dengan 2 bulu cambuk. Yang kedua, famili Chleochaetaceae. Alga ini mempunyai pangkal sel berbentuk seperti cakram. Yang ketiga, famili Trentepoliaceae. Alga ini mempunyai zoospora dengan isogamet, mempunyai 2 bulu cambuk. Alga ini telah menyesuaikan diri hidup di daratan, cadas, batang-batang pohon, atau di atas daun sebagai epifit. Yang keempat itu Ordo Oedogoniales. Alga ini umumnya hidup di air tawar. Tiap selnya mempunyai satu inti dan kloroplas berbentuk seperti jalang. Dan yang kelima, Ordo Siphonales. Alga ini mempunyai bentuk bervariasi, kebanyakan hidupnya di dalam air laut. Talusnya tidak mempunyai dinding pemisah yang melintang. Jenis ini mempunyai 4 famili. Yang pertama, famili Protosiphonaceae. Alga ini mempunyai bentuk yang sangat sederhana dan melekat pada substrat dengan rizoid yang panjang, tidak bercabang dan tidak berwarna. Hidup di atas tanah yang basah. Yang kedua, famili Uhalisidaceae. Alga ini mempunyai Trophosphora tetap, hidup dalam laut. Yang ketiga, famili Caelerpaceae. Alga ini hidup di air laut. Yang keempat, famili Basilandaceae. Alga ini mempunyai talus menyerupai jamur payung dan pada pangkal tangkai terdapat satu inti sel yang cukup besar. Manfaat kloropita atau alga hijau. Yang pertama, sebagai produsen primer, penyediaan oksigen nomor 1 di air dan penyedia bahan organik. Yang kedua, sumber pakan alami bagi ikan dan organisme air lain. Yang ketiga, jenis tertentu dimanfaatkan sebagai suplemen makanan bagi manusia dan sebagai pengawet makanan. Yang keempat, bisa digunakan untuk bahan pembuatan kosmetik. Yang kelima, dapat melawan racun lingkungan dan membantu menghilangkan rasa lelah. Dan yang terakhir, berguna bagi sistem kekebalan tubuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahwa Aurelia yang telah menjelaskan alga hijau atau chlorophyta, dimulai dari klasifikasinya hingga ordonya dan familinya sampai ke manfaat dari alga hijau tersebut. Untuk selanjutnya yaitu di sini bisa kita lihat ada Rhodophyta atau alga merah yang akan saya jelaskan sendiri. Rhodophyta atau alga merah ini dia yaitu rumput laut. Nah, rumput laut alga merah ini tentunya berbeda dengan yang sebelumnya dijelaskan tadi. Dia berwarna merah karena memiliki pigmen. Warna merah ini disebabkan karena pigmen phycoerythrin. Nah, phycoerythrin ini dia dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan pigmen lainnya juga yang memang ada di alga merah ini. Pigmen lain yang memang ada di alga merah ini selain phycoerythrin itu ada klorofil, ada karoten, dan juga santrofil. Nah, alga ini biasanya bisa dijumpain di laut dan juga di air tawar. Bentuk dari alga merah ini berupa helaian atau juga berbentuk seperti pohon seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Nah,
Ganggang merah ini atau alga merah ini berkembang biak secara vegetatif dan juga generatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatifnya itu dia tuh berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus di ganggang yang diploid. Nah, spora ini selanjutnya itu akan tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-sel haploidnya itu berkembang biak, yang sel-sel haploidnya itu berkembang. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif. Untuk perkembangbiakan secara generatif ini di mana ganggang ini dengan oogami atau pembuahan sel kelamin betina atau ovum oleh sel kelamin jantan atau spermatium. Alat perkembangbiakan jantannya itu disebut spermatogonium, yang dimana menghasilkan spermatium dan tidak berflagel. Nah, sedangkan alat kelamin betina itu dia itu disebut carpogonium, dia itu menghasilkan ovum. Nah, hasil dari pembuahan sel ovum ini oleh spermatium adalah zigot yang diploid. Nah, selanjutnya zigot itu dia akan bertumbuh menjadi ganggang baru yang menghasilkan aplanospora dengan pembelahan meiosis. Spora haploid itu akan tumbuh menjadi ganggang penghasil gamet. Jadi pada ganggang merah ini terjadi pergiliran keturunan antara sporofit dan juga gametofit. Next slide selanjutnya. Nah, di sini ada klasifikasi Rhodophyta atau alga merah. Di sini klasifikasinya bisa kita lihat ada dua, yaitu yang pertama kelas Banyophycidae dan juga Florodophycidae. Nah, untuk Banyophycidae ini dia itu dahulunya dia itu tidak mempunyai pit connection atau suatu area yang berkesinambungan antara dua sel alga merah yang terdiri atas apertura dalam dinding sel. Nah, di situ dia tidak menunjukkan pertumbuhan yang apikal dan jarang menunjukkan reproduksi seksual. Akan tetapi kini telah ditemukannya pit connection tadi itu dengan pertumbuhan apikal pada beberapa anggota dari Banyophycidae ini di salah satu stadium dalam siklus hidup, stadium Conchocelis atau suatu stadium filamentik dari Banyophycidae ini yang berada dalam cangkang kerang. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada kelas Floridophycidae. Dia itu mempunyai pit connection, pertumbuhan apikal, dan reproduksi seksual dengan daur hidup yang berfasik atau daur hidup yang terdiri atas gametofit dan juga karposporofit. Dan juga dia trifasik. Trifasik itu daur hidup yang terdiri atas gametofit, korposporofit, dan juga tetrasporofit. Nah, pada beberapa Floridophycidae ini, dia itu contohnya itu ada Delesericae atau ordo Caramiales, dan juga ada Corolina Cae atau ordo Cryponemiales. Dia ini tidak ditemukan daur hidup yang trifasik. Maka dengan itu dihapus kedua kelas yang telah dihapus kedua kelasnya itu hingga pembagiannya itu langsung ke ordonya, tidak langsung ke pit connection seperti Banyophycidae dan Floridophycidae. Maka sekarang ini pit connection-nya itu langsung ke pembagian ordonya. Slide selanjutnya. Di
sini kita bisa melihat ada manfaat Rhodophyta atau alga merah. Di sini ada 4 manfaatnya. Jadi alga merah ini dengan tingkat keanekaragamannya, dia tuh keanekaragamannya kan tinggi. Jadi dia tuh pastinya mempunyai manfaat. Bahkan manfaat dari bahan baku makanan maupun juga bisa di bahan baku industri. Yang pertama itu bisa kita lihat bahan baku makanan seperti agar-agar. Nah, agar-agar yang berasal dari Eucema spinosum dan Gelidium sp dan juga Gracilaria sp. Nah, karena di dalam alga merah ini dia tuh mengandung bahan organik. Dia kaya akan vitamin A, C, B6, B12, zat besi, fluor, serta sebagai sumber protein. Lalu yang kedua di sini ada tempat penyediaan makanan bagi ikan dan hewan lainnya. Jadi dia itu dapat menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak untuk ikan dan juga untuk hewan-hewan lainnya yang ada di yang hidup di laut. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada sumber obat dari bahan alami. Di sini sumber obat dari bahan alami biasanya banyak ditemukan untuk vitamin kulit. Selanjutnya yang keempat, manfaat terakhir yaitu ada bahan baku produk kecantikan, di mana dalam industri kosmetik manfaat Rhodophyta ini bisa untuk produk kecantikan karena ada kandungan gizi dan juga nutrisi yang ada pada alga merah atau Rhodophyta ini, dia itu sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah terjadinya penuaan dini. Baik, untuk slide tentang alga merah hanya itu yang saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Nur Azizah. Kepada Cut Nur Azizah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan Bacilla rheophyta. Bacilla rheophyta adalah alga bersifat uniselular atau berbentuk koloni. Habitatnya tersebar di air tawar dan air asin. Dinding sel terdiri dari 2 lapisan atau katup yang saling menutupi, bentuknya persegi panjang sampai bulat. Bacilla rheophyta secara istilah berarti 2 bagian yang tidak dapat dibagi lagi, yang mencerminkan struktur sel diatom. Bacilla rheophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia atau Krok dan Thomas Cutting adalah kelompok alga plankton terbesar yang paling sering ditemui. Bentuk Bacilla rheophyta sangat khas dengan dinding tumbuhnya terdiri atas kotak atau hipotika dan tutup atau epitika. Antara tutup dan kotak tersebut terdapat celah yang disebut raf. Gangga ini dikenal sebagai diatoma atau ganggang kresik karena dinding sel tubuhnya mengandung zat kresik. Kresik merupakan komponen penting dalam plankton. Dinding sel Bacilla rheophyta bagian dalam mengandung pektin dan bagian luarnya mengandung silikat. Berisi sel tunggal atau rangkaian sel. Bacilla rheophyta memiliki bagian luar yang keras, yang merupakan lapisan skeleton silika atau pektin yang berisi silika, yang disebut frustula. Frustula atau dinding sel silika disusun dari 2 katup, yaitu katup bagian atas yang disebut epiteka dan katup bagian bawah yang disebut hipoteka. Kedua katup tersebut cocok satu sama lainnya seperti Petri disk dan sering berisi ornamen yang kompleks pada celah sempit pada frustula yang berfungsi mempercepat pergantian nutrien. Gas-gas dan celah sempit pada frustula yang berfungsi mempercepat pergantian nutrien dan gas-gas dan produk metabolik. Frustula Bacilla rheophyta dengan lapisan epiteka dan hipoteka, bentuk dan kesimetrisan frustula membantu para ahli taksonomi dalam mengklasifikasikan Bacilla rheophyta.
Didasarkan pada penampilan-penampilan dikenal ada dua kelompok Bacilla rheophyta, yaitu sentris diatom atau diatom bulat yang membentuk katup bulat atau berbentuk kubah, dan paling banyak berada sebagai planktonik dan penate diatom atau diatom runcing yang memiliki katup berbentuk bujur atau berbentuk kapal, boat shape, dan biasa hidup pada daerah dasar perairan. Kebanyakan spesiesnya berenang-berenang bebas, tetapi beberapa menempel pada tumbuhan atau benda-benda lain. Jumlah Bacilla rheophyta sangat banyak, diperkirakan mencapai 16.000 jenis. Karena jumlah yang banyak, Bacilla rheophyta yang berperan sebagai salah satu fitoplankton menjadi komponen produsen penting di perairan laut. Bacilla rheophyta ada yang hidup sendiri dan ada yang berkoloni membentuk filamen. Sebagian hidup bebas di permukaan air, sebagian jenis lainnya hidup menempel pada substrat. Bacilla rheophyta memiliki makanan yang disimpan sebagai leukosin yang berupa tetes-tetes minyak dan memiliki pigmen fotosintesis, yaitu klorofil A, klorofil C, xanthofil, dan karoten. Klasifikasi Bacilla rheophyta ada dua, yaitu Ordo Centrales. Ordo Centrales yaitu Bacilla rheophyta dengan bentuk simetrik radial yang hidup di laut, merupakan salah satu penyusun plankton. Untuk memudahkan melayang di air, terdapat alat-alat melayang yang berupa duri-duri atau sayap, atau dengan perataan lendir. Yang kedua, Ordo Penales, yaitu Bacilla rheophyta yang memiliki tubuh simetri radial, yang biasanya melekat pada tumbuhan-tumbuhan air. Perkembangbiakan seksual berlangsung dengan isogami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tutor Aziza yang telah menjelaskan Bacilla rheophyta, di mana Bacilla rheophyta ini yaitu bagian dari klasifikasi alga keemasan ya. Untuk slide selanjutnya yaitu Euglenophyta yang akan dijelaskan oleh Rahmat Ali Muqtadin. Kepada Rahmat Ali Muqtadin dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Euglenophyta. Euglenophyta atau eugleinoid berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu artinya sejati dan glen artinya mata. Habitatnya di air tawar, misalnya kolam, danau, dan banyak ditemukan di parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Euglenophyta ini berfotosintesis sehingga digolongkan ke dalam kelompok makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan. Euglenophyta sendiri memiliki ciri-ciri yang menyerupai hewan karena dapat bergerak aktif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat Ali Muqtadin yang telah menjelaskan tentang Euglenophyta. Untuk slide selanjutnya, Pyrophyta yang akan dijelaskan oleh Ayu Mahrani. Kepada Ayu Mahrani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pyrophyta. Filum Pyrophyta atau sering disebut dengan Dinoflagellata diberi nama demikian karena pergerakan yang dibantu dua flagella, mirip cambuk, atau dalam bahasa Latin dino artinya pusaran air. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut. Meskipun beberapa jenis hidup di air tawar, Dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil. Dengan ciri utama, terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Beberapa jenis Dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel, namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi menjadi lempeng-lempeng selulosa poligonal yang sering bersambungan sangat erat. Pyrophyta juga sering disebut tumbuhan api atau ganggang api. Filum Pyrophyta disebut ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memancarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah, terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Peristiwa perpendalan cahaya ini disebut dengan
bioluminescent. Contohnya adalah Noctiluca sp dan Serratium sp. Timbulnya warna merah karena pada protista ini banyak mengandung karotenoid sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat atau merah daripada berwarna hijau. Chirophyta atau Dinoflagellata ini kebanyakan mengandung vakuola non-kontraktil kloroplas dan mempunyai klorofil A dan B. Klorofil hijau Dinoflagellata biasanya ditutupi oleh pigmen merah yang membantu menangkap energi cahaya. Ketika air dalam keadaan hangat dan kaya akan nutrisi, populasi Dinoflagellata akan meledak. Jumlah Dinoflagellata akan sedemikian banyak sehingga air akan berwarna merah atau oleh warna tubuh. Peristiwa ini dikenal dengan gelombang merah atau red tide. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Maharani yang telah menjelaskan Chirophyta atau Dinoflagellata. Untuk slide selanjutnya yaitu Phaeophyta atau alga coklat yang akan saya jelaskan sendiri. Phaeophyta ini umumnya bersifat makroskopis. Phaeophyta ini dikenal dengan alga coklat, di mana bisa kita jumpai di perairan yang dangkal sampai ke kedalaman tertentu di daerah yang epipelagik, yang di mana daerahnya itu yang masih bisa terjangkau dengan spektrum cahaya. Alga ini dia itu berbentuk multiseluler dan juga monoseluler. Phaeophyta ini berbentuk seperti lembaran atau tumbuhan tinggi seperti yang kita bisa lihat pada gambar. Phaeophyta ini dia itu mengandung klorofil, dia mengandung klorofil A, dan juga ia mengandung karotin, santrofil, serta ficosantin. Sehingga alga ini bisa berwarna coklat. Pigmen dominan pada alga ini ialah santrofil. Dia selain dikatakan dengan alga coklat, dia juga dikatakan dengan alga pirang yang berwarna pirang. Jadi ciri-ciri alga ini dia itu berupa flagel. Dia itu terletak pada sel-sel perkembangbiakan yang letaknya itu lateral. Dia itu dekat dengan keluarganya flagel. Dia itu terdapat bintik mata yang berwarna kemerah-merahan, dan juga dia itu juga bisa ditemukan selain ditemukan pada perairan yang dangkal, dia juga bisa melekat di batu karang. Selain dia bisa melekat di batu karang, dia itu alga ini juga termasuk bentos. Dia juga melekat di batu-batu, kayu, sering juga sebagai epifit pada talus lain alga. Bahkan ada yang hidup sebagai endofit. Hidup melekat di akar dasar perairan, dia hidup melekat semacam akar seperti itu. Nah, untuk perkembangbiakan dari alga coklat ini, dia itu ada secara dua juga, secara aseksual atau vegetatif dan juga secara generatif. Secara generatif atau seksual. Secara vegetatifnya itu dia fragmentasi, lalu dia membentuk spora, baik zoospora maupun planospora. Sedangkan secara generatif atau seksual, dia itu isogami, anisogami, sama oogami. Next, selanjutnya. Next slide selanjutnya. Baik, di sini yaitu ada klasifikasi Phaeophyta,
Klasifikasi Pheophyta dapat kita lihat yaitu ada 3. Yang pertama itu ada Isogeneratae, yang kedua ada Heterogeneratae, dan yang ketiga ada Coelosporae. Yang di golongan pertama yaitu golongan Isogeneratae ini golongan tumbuhan yang memiliki pengiliran keturunan isomorf. Jadi sporofit dan gametofitnya itu membentuk, dia memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama secara morfologi, tetapi sitologinya itu berbeda. Nah, contohnya itu Hextocarpus. Yang kedua itu ada golongan Heterogeneratae. Golongan ini tuh golongan tumbuhan yang memiliki pergiliran keturunan secara heteromorf. Sporofit dan gametofitnya ini berbeda secara morfologi maupun sitologinya, dan di mana golongan yang pertama itu dia itu sama, tetapi yang di golongan ini dia itu berbeda. Nah, contohnya yang di golongan kedua ini yaitu Laminaria. Untuk yang selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu Coelosporae. Jadi golongan ini tuh golongan tumbuhan yang nggak memiliki pergiliran keturunan. Dia contohnya itu fokus. Untuk slide selanjutnya, di sini bisa dilihat bahwa ada manfaat Pheophyta atau alga coklat ini. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu ada industri makanan. Pada industri makanan ini dia bisa dimanfaatkan pada industri makanan. Misalnya itu contoh yang tadi Laminaria, fokus, bahkan ada Ascophyllum. Pada industri tekstil itu dia bisa juga dimanfaatkan di industri tekstil. Dimanfaatkannya itu bagaimana? Manfaatnya itu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan industrinya. Yang ketiga itu ada pembuatan bahan biomaterial. Jadi pembuatan bahan biomaterial ini dia itu digunakan untuk teknik pengobatan. Misalnya itu Macrocystis pirifers. Untuk yang terakhir itu ada manfaat pupuk organik. Dia juga bisa digunakan sebagai pupuk organik. Mengapa dia bisa digunakan sebagai pupuk organik? Karena dia itu mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan juga hormon-hormon yang seperti auksin dan siloginin, yang mana dapat meningkatkan daya tahan tubuh tanaman untuk tumbuh, berbunga, dan juga berbuah. Nah, maka dari itu manfaatnya ini ya banyak sekali. Untuk slide selanjutnya, nah di sini saya akan beralih dari yang saya jelaskan tadi yaitu alga kecoklatan, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Girosophyta atau alga keemasan. Nah, seperti di sini yang bisa kita lihat, Giros itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya itu emas. Makanya mengapa dia dinamakan Girosophyta. Jadi Girosophyta ini dia hidup di air tawar, dan dia juga ada jenis yang hidup di air laut juga. Nah, alga ini dia hidup di darat, ditemui pada selaput beludu di tepi-tepi kolam, perairan, dan juga tanah yang lembab. Jadi warna keemasannya ini tuh mengapa alga ini bisa berwarna keemasan? Warna keemasannya itu karena kloroplasnya itu mengandung pigmen karoten dan juga santrofil, dan dengan jumlah yang banyak. Makanya dia bisa menjadi warnanya itu emas. Mungkin jika pigmen karoten dan santrofil ini dalam jumlah yang sedikit, dia tidak bisa menjadi warna emas. Untuk slide selanjutnya, di sini itu ada klasifikasi Girosophyta ya. Dia itu klasifikasinya ada 3. Nah, yang pertama itu ada kelas diatom, atau bisa juga disebut dengan Bacillia rheophyceae. Nah, di sini dia itu bentuknya itu seperti kotak, dia itu saling menutupi. Habitatnya itu dia di tempat yang basah, di air
yang tawar, dan juga laut. Di sini pada gambar ini kita bisa melihat strukturnya. Untuk strukturnya ini dia memiliki struktur tubuh di mana dia tentunya dibungkus oleh dinding sel. Di sini dinding selnya itu sel wall. Di gambar A yaitu sel wall. Nah, yang disebut dengan frustula. Nah, frustula ini dia terdiri lagi dari bagian dasar. Bagian dasarnya itu hipoteka. Dia juga terdiri dari bagian tertutup epiteka dan juga ada sabuk atau cingulum. Nah, frustula ini dia tersusun atas zat pektin berlapis silikon. Epiteka dan hipotekanya itu tersusun oleh valve atas dan juga ada valve bawah. Seperti yang bisa dilihat di gambar B itu ada valve atas dan juga valve bawah ya. Valve itu dia tersusun lagi, dia di situ tersusun lagi ada ravestria, ada nodulus, nodulus pusat, dan juga ada nodulus kutun. Berdasarkan susunan stria ini terdapat jenis panels pipa atau sirip, yaitu stria dia itu tersusun menyirip, dan centrales pusat dia stria yang tersusun memusat. Sini yang permukaan katup itu dia memiliki pori-pori atau lubang pendek yang membentuk suatu pola dan tanda pada bagian katup, dia disebut wall marking. Nah, pada bagian yang tidak terdapat wall marking itu, dia itu disebutkan sebagai daerah yang aksial. Wall marking itu dia tersusun lagi dalam bentuk barisan linear. Pada daerah aksial bisa saja berisi celah longitudinal yang disebut dengan rape, di mana rape ini dia memiliki struktur yang melingkar pada tengahnya yang disebut dengan central nodule. Untuk slide selanjutnya, sini slide selanjutnya yang kedua yaitu ada kelas Xanthophyceae. Di kelas ini sebenarnya Geosophyta alga keemasan ini dia itu di mana yang tadi itu dia berwarna dia tidak warna ya. Yang untuk kedua ini dia berwarna hijau kuning. Nah, dia bisa berwarna hijau kekuningan ini karena dia memiliki pigmen kuning yang dinamakan centrofil, dan dia itu berbentuk seperti benang. Dia berinti banyak atau senosit. Dia juga dia bercabang tapi dia tidak bersekat dan dia bersel banyak. Sini bisa kita lihat pada gambar yaitu contoh kelas Xanthophyceae. Xanthophyceae ini dia alga kuning hijau, dia itu kurang lebih 600 spesies alga dalam divisi Psiromophyta. Yang sebagian besarnya kelas ini itu dia menghuni air tawar. Dia memiliki Antheridium oogenium. Alga kuning hijau ini dia bervariasi bentuk dan ukurannya dari yang organisme bersel tunggal sampai bentuk filamen kecil atau koloninya sederhana. Mereka jadi kelas Xanthophyceae ini pernah diklasifikasikan dengan ganggang hijau divisi Chlorophyta berdasarkan kesamaan organisasi tubuhnya. Nah, tapi bukti molekul bagaimanapun telah menyebabkan revisi taksonomi itu bahwa kelompok tersebut kemungkinan berkerabat dekat dengan alga coklat atau kelas Phaeophyceae. Xanthophyceae ini dibedakan oleh cadangan makanannya. Cadangan makanannya itu dia berbentuk minyak. Jumlah karoten dalam
dia juga dibedakan dalam jumlah karoten plastisidanya dan sel motil dengan flagela yang tidak sama. Seringkali dinding sel mereka itu dua bagian tumpang tindih. Jadi untuk kelas Antropyceae ini dia metode reproduksinya itu aseksual dengan zoospora motil atau aplanospora dengan reproduksi seksualnya itu jarang terjadi. Yang reproduksi seksual yang jarang terjadinya itu genus Vaucheria. Contoh dari kelas Antropyceae ini ialah Vaucheria sessilis. Untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya, next. Baik, di sini yang ketiga, yang kelas yang ketiga ini dia termasuk juga masih termasuk ke dalam alga keemasan ya, alga keemasan yang dimana warnanya itu kuning kecoklatan. Kelompok ini dia mengandung klorofil dan kaloten. Dia pigmen keemasan, dia mengandung itu, dia juga bersel satu atau Ochromonas dan berkoloni sinura. Nah, contohnya itu bisa kita lihat yang pada gambar yang pertama yaitu contoh Ochromonas, di mana Ochromonas ini dia ini susunan bentuk alga yang berbentuk sel tunggal, dan juga yang di bawah itu ada sinura dan juga berbentuk sel tunggal. Next, selanjutnya. Baik, di sini bisa kita lihat ada manfaat si Rhizophyta atau alga keemasan ini ya. Manfaatnya itu dia itu sebagai bahan penggosok dan isolasi dinamit. Itu untuk yang di atomnya. Dia untuk yang di atom dia itu sebagai bahan penggosok dan isolasi dinamit. Untuk yang di Cirrosiphyceae itu dia itu sebagai campuran semen. Bisa sebagai bahan campuran semen, bisa pembuat cat, pernis, dan juga piringan hitam. Dia juga manfaatnya untuk penyerap nitrogliserin, dan yang terakhir di sini pada Xanthophyceae itu seperti yang dijelaskan tadi, dia itu menyimpan cadangan makanan dalam bentuk minyak. Baik, slide selanjutnya. Di sini slide selanjutnya akan diambil alih dan akan dijelaskan oleh Rahmat Ali Muqtadin perihal tentang mikroalga dan juga makroalga. Kepada Rahmat Ali Muqtadin dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroalga dan makroalga. Mikroalga adalah organisme kecil seperti tanaman, mikroskopis yang hidup di sungai, laut, kolam, dan danau. Mereka dapat dilihat dalam warna hijau, warna biru hijau, kuning, coklat, atau oranye. Makroalga merupakan organisme bersel satu yang memiliki pigmen dan dapat melakukan fotosintesis. Ukurannya beragam dari 1 hingga 50 mikrometer, sehingga diperlukan alat bantu untuk melihatnya seperti mikroskop. Mikroalga juga memiliki bentuk yang beragam seperti bulat, oval, memanjang, dan ada juga yang seperti rantai. Mikroalga memiliki 4 jenis. Yang pertama, Bacillariophyceae atau diatom. Diatom adalah suatu kelompok besar dari alga plankton yang paling sering ditemui. Kebanyakan diatom bersel tunggal. Sel diatom dilapisi dinding sel unik
yang terbuat dari silika. Dan jenis yang kedua yaitu Chlorophyceae. Chlorophyceae dilapisi dinding Chlorophyceae biasanya berwarna hijau karena dominasi pigmen klorofil dan klorofil B Kloroplas mungkin diskord seperti piring, retikulat, berbentuk cangkir, spiral, dan berbentuk pita. Jenis yang ketiga yaitu Chrysophyceae atau ganggang emas. Chrysophyceae atau ganggang emas berasal dari kandungan pigmen karotena dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi warna kloroplasnya dan membuat klorofil tidak terlalu tampak. Dan jenis yang terakhir adalah Cyanophyceae atau disebut ganggang biru. Dan yang selanjutnya adalah makroalga. Makroalga adalah salah satu dari dua jenis ganggang utama. Makroalga berukuran besar dan multiselulur. Mereka umumnya disebut sebagai rumput laut. Mereka juga organisme laut yang menyerupai tanaman besar di laut. Berbeda dengan mikroalga tadi, makroalga sendiri memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Mikroalga memiliki struktur tubuh berupa talus dan memiliki pigmen berklorofil. Makroalga juga tidak bisa dibedakan di antara akar, batang, dan daun. Makroalga juga memiliki peranan penting di perairan laut, baik secara ekologi maupun ekonomi. Karena makroalga memiliki kandungan alginat dan dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Makroalga juga merupakan produsen primer yang memfiksasi bahan organik dengan bantuan cahaya matahari yang dimanfaatkan langsung oleh herbivore. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat Alim Muqtadin yang telah menjelaskan akhir dari penjelasan materi kami, yaitu tentang makro dan mikro alga. Jadi dari akhir presentasi kami, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Tahara, yang telah membimbing kami. Akhir dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.